Halo, Tante Muda Kinci. Ini Jiang Bin, aku udah sampai bandara. Tentang masalahmu, mamamu udah cerita ke aku. Selama kamu lagi cari kerja. Sementara tinggal dulu di rumahku ya. Alamatnya nanti aku kirim ke HPMU. Kode PIN villanya 23.106. Kamu langsung buka pintu masuk aja. SIP, Tante Muda. Aku langsung ke sana sekarang. Ini dia tempatnya. Masih ada enggak, Mas, yang mau lihat bintang sambil joget lagi? Hah? Mesum, Salah paham. Aku bukan. dasar mesum. Berani macam-macam di rumah kami. Hari ini kau akan aku buat kapok. Kuhajar kau. Kalian lagi ngapain? Mukul penjahat kelamin. Kagak kelihatan? Kau nggak ikutan? Haus seseru ini. Masa aku nggak ikut? Rasakan nih, dasar hidung belang. Bukan, jangan mukul muka. Jangan. Stop. Semuanya. Penjahat kelamin apaan? Lepasin, cepetan lepas. Ini, keponakanku yang mau ku kenalin. Jiang Bin. Jiang Bin, ini cuma salah paham kok. Maaf ya. Aku, Tante Kinci MU. Ini Tante Wansing, Tante Wening. Dan ini Tante ZQ, Tante Yaya. Waduh, maaf ya, ponakan. Saya salah pukul. Dikira penjahat. Itu benar-benar maaf lo ya, ponakanku sayang. Gini aja deh. Kapan-kapan, Tante Muda traktir kamu minum ya. Minum ya, nggak usah pakai pukul-pukulan. Nggak apa-apa. Cuma luka luar. Nah, karena salah pahamnya sudah beres. Ya sudah ya. Hah? Selesai gitu aja? Udah. Lupakan. Itu, keponakanku tersayang, buat nyambut kedatanganmu. Kamarnya udah kita bersihin sampai kinclong. Kamu pasti capek seharian di perjalanan, sana istirahat dulu. Ya, istirahat hahaha. Tante lapin ya? Ayo, biar Tante lapin hahaha. Nah, ini kamarmu. Mantap, kan? Kamu istirahat yang cukup ya. Loh, kok bisa retak begini? Sistem tembus pandang berhasil terikat. Siapa yang bicara? Apa, gara-gara dipukul tadi, aku jadi halusinasi? Halo, host. Aku sistem tembus pandang. Untuk saat ini, kamu bisa menggunakan skill tembus pandang dasar. Bantu tante mudamu selesaikan masalah, agar kemampuanmu terbuka. Hadiah skill pemula untuk host, gerak lambat visual. Setelah aktif, segala gerakan akan terlihat dalam mode gerak lambat di matamu. Sistem. Tembus pandang. Coba pakai skill awalnya dulu. Nggak bisa, nggak boleh. Lihat yang bukan-bukan itu nggak sopan. Ini sebenarnya kenapa? Kok bisa tembus pandang ke segala arah gini? Nggak bisa, nggak bisa. Mereka semua tanteku sendiri. Nggak. Aku nggak boleh ngeliatin terus kayak gini. Kalau gitu, apa bedanya aku sama binatang? Waduh, Tante Wening dalam bahaya. Mau apa kalian?
Dokter Wen, saran gue sih lo nurut aja. Bos kami udah bilang, kalau lo nggak bisa sembuhin dia, lo harus ikut kita. Kapan lo bisa bikin bos kita perkasa lagi? Baru kita lepasin lo. Lepasin aku. Kasih kami waktu sedikit lagi. Kami pasti bisa menyembuhkanmu. Jangan banyak bacot. Karena lo yang udah bikin gue kayak banci. Ya lo yang harus benerin gue. Bos, apa rangsangannya kurang ya? Lihat nih, badan Dokter Wen lumayan bagus loh. Badan bagus, gimana kalau kita suruh dia telanjang di depan umum? Buat merangsang bos? Hahaha, ide yang boleh juga tuh. Heh, ngapain kalian? Mau main keroyok, hah? Tante muda nggak apa-apa? Tante muda. Dokter Wen, si keponakan lo ini kayaknya buru-buru mau mati konyol ya. Hei bocah, lo tahu nggak, tante muda lo udah bikin masalah? Tante, gimana caranya kalian bisa berantem? Bos mereka kecelakaan 2 hari lalu, dilarikan ke rumah sakit kami. Kami udah berusaha mati-matian selamatin dia dari ujung tanduk. Taunya setelah operasi, alat vitalnya malah loyo. Sekarang mereka mau aku yang tanggung jawab. Oh, ternyata efek samping. Kalau gue pakai tembus pandang, apa bisa? Lihat penyebabnya lebih lanjut ya. Oh, ternyata jalur energi tersumbat. Gue ngomong sama lo, budak ya. Kalau nggak pergi juga, awas ya, kaki ketiga lo gue potong. Tunggu dulu. Penyakit bos kalian, gue bisa sembuhin. Ngaco. Anak ingusan kayak kamu? Berani bilang bisa sembuhin penyakit bos kami? Jiang Bin, kamu jangan gegabah. Kami sudah panggil dokter spesialis urologi terbaik dari ibu kota. Kami aja nggak nemu caranya. Ini bukan urusan kamu. Tenang aja, tante muda. Aku beneran bisa kok. Tenang gimana? Aku makin nggak tenang. Kamu bukan dokter. Panggil polisi. Dengar itu? Penyakit yang dokter spesialis aja nyerah. Anak ingusan kayak kamu bisa sembuhin? Sana pergi. Lagian, kalau kamu berani lapor polisi, tante muda kamu ini bakal aku habisi. Bos, kasih aku kesempatannya. Percaya deh. Penyakit bos kamu, aku jamin sembuh. Kalau gagal, semua risikonya aku tanggung sendiri. Gimana? Bos, gimana kalau kita coba aja? HMPH. Anak ingusan kayak dia, emang bisa tanggung jawab apa? Dia jelas-jelas cuma ngulur waktu. Dia nggak tahu diri. Potong aja langsung, anunya itu. Why? Semuanya. Hajar dia. Jiang Bin, awas. Arg. Parah, bos kena tikam. Berani kamu main keroyok bos kami. Semua, hajar. Patahin kaki dia. Sistem, aktifkan gerak lambat visual. Awas. Buset, bisa sulap-sulapan juga kamu. Coba beruntung lagi sekarang, hayo. Tunggu. Aku dapat firasat. Apalagi yang ditunggu, hajar dia sampai babak belur. Orang ini bikin bos kita jadi gila. Aku suruh berhenti, lo budeg ya? Dia sudah sembuhin penyakitku, dia penyelamatku. Bukan gitu, Jiang Bin. Gimana caranya lo bisa? Itu resep rahasia. Nanti pulang baru beritahu. Hahaha di. Budi baik takkan ku lupa. Nanti di Jiangcheng. Kalau ada yang bisa aku bantu, bilang aja. Tapi soal tante muda lo ini ya. Hei, aku udah sembuhin lo. Jangan balas budi pakai nyusahin aku. Maksudku, tante muda lo ini cakep parah. Lo beruntung banget, Dik. Ayo, Ngomong apa sih? Ngawur. buang tuh barang jauh-jauh. Cepetan buang. Jiang Bin, terima kasih sudah menolongku hari ini. Tanganmu luka. Sini, aku obati. Tante Wening, badanku kuat kok. Nggak usah, deh. Siapa bilang nggak usah? Please, jangan ada tembus pandang sekarang. Kamu mimisan. Jangan-jangan kamu punya penyakit lain? Mungkin cuaca lagi panas banget, aku kayaknya kena headstroke. Kamu ada masalah lain? Kenapa nggak bilang ke aku?
Berhasil bantu Tante Wenning selesaikan masalah. Dapat hadiah skill. X-ray. Bajingan dasar siluman. Bocah kurang ajar. Kemana matamu lihat? Hah? Mendeteksi tante muda dalam bahaya. Ling Qingqi sedang menghadapi bahaya. Silakan menuju ke lokasi konstruksi yang berjarak 12 km. Informasi rute telah dibuat. Tante Qingqi dalam bahaya. Kita harus buru-buru ke sana. Tante muda, maaf ya, aku ada urusan lain. Aku pergi dulu ya. Utang tamparan ini aku tunda dulu. Bocah bau kencur. Pak, berapa lama lagi sampai? Bisa lebih ngebut nggak? Sebentar lagi, tinggal belok sampai. Terima kasih. Kalian lanjutkan penggalian di sana. Di posisi itu, terus gali. Bos Lin, kami sudah ikuti gambar dan gali sedalam 30 meter. Tapi setetes air pun belum kelihatan. Pak Chen, bukankah Anda bilang di lokasi ini? Cukup gali sekitar 10 meter saja, sudah pasti ketemu sumber air? Mungkin saat pengukuran kemarin, ada pegawai magang yang salah memasang koordinat. Kita coba gali terus lagi ya. Kami benar-benar sudah tidak kuat. 2 mata bor sudah aus. Sedikit tanah basah pun tidak kelihatan. Bebatuan di bawah ini lebih keras dari besi cor. Bos Lin, dulu, waktu kita mengambil proyek pemandian air panas alami ini, kita sudah pinjam 20 juta dari bank. Hari ini tenggat proyek. Malam ini cari sumber air. Perusahaan akan bangkrut. Urusan ada air atau tidak. Tarik dulu urusannya, yang penting aku bisa dapat bayaran. Bos Lin, jangan menyerah di tengah jalan. Percayalah pada saya. Gali terus, pasti ada. Geologi nomor 1 di Haicheng. Data pengukuran saya. Pasti tidak akan meleset. Gali terus lagi, pasti ada air. Soal biaya pengukurannya itu. Ganti mata bor, gali. Sekretaris Hang, selesaikan biaya pengukuran untuk pakar Chen. Ayo. Tante muda, uang ini nggak bisa dibayarin. Jiang Bin, ngapain kamu kesini? Tante muda, aku kesini buat bantuin kamu menyelesaikan masalah. Masalah apa aja, aku bisa bantuin. Semua bisa. Oh ya? Terus, apa kamu bisa selesaikan masalah Direktur Lin sekarang? Yang nggak bisa nemuin sumber air bawah tanah ini? Alah, cari sumber air itu gampang, Tante. Serahin aja sama aku. Pas banget aku bisa coba. Skill X-ray tembus pandangku yang baru cair. Xiao Bin, jangan main-main. Ahli geologi aja nggak bisa nemuin titik sumber airnya dengan tepat. Kamu lulusan baru kampus. Emang bisa apa? Ini masalah hidup dan matinya perusahaan. Bukan buat bercanda. Tante, serius. Aku bisa temukan sumber airnya. Direktur Lin, bocah siapa nih? Sok jago banget ngomongnya. Ahli aja nggak nemu, dia malah berani jamin? Wah, punya skill X-ray ini, jangankan cari air. Nyari emas juga maha gampang. Sombong amat, gue udah 20 tahun kerja di bidang eksplorasi geologi. Nggak pernah berani ngomong segitunya. Lo pikir lo siapa hah? Beraninya ngomong sampah di sini. Udah kerja 20 tahun, tapi tetap aja nggak nemu sumber air juga. Kamu bodoh, kurang ajar. Males debat sama lo. Tante, makin banyak orang, makin banyak harapan. Gimana kalau? Biarin aku coba. Kamu serius sanggup? MMM. Kalau hari ini nggak ketemu titik sumber airnya, aku bisa bangkrut. Tenang aja, Tante. Oke, alat apa aja yang kamu butuhin? Nggak perlu. Aku cuma butuh sepasang mataku ini. Cuma modal mata telanjang, kamu bisa deteksi lokasi sumber air? Lo pikir mata lo itu mesin X-ray, hah? Bisa lihat lapisan tanah dan sumber air di bawah tanah? Omong kosong. Jangan salahkan keadaan, perhatikan baik-baik. Pak Lin, kalau menurut saya sih, anak ini cuma jago ngomong doang. Mending kita ikuti saran saya, ganti aja mata bornya. Di area yang sudah saya survei, kita lanjut gali lebih dalam. Ngomong-ngomong soal biaya jasa surveinya, 1,28 juta. Bisa Bapak lunasi sekarang? Sebanyak itu? Nggak bisa. Harta jangan jatuh ke orang lain. Daripada ke orang luar, mending ke saya, Tante muda, ahli Chen. Gimana kalau kita taruhan? Kalau aku nemuin sumber airnya, kamu nggak dapat sepeser pun. Tapi kalau saya gagal, saya bayar kamu 2 kali lipat. Gimana? Xiao Bin, jangan main-main kamu. Dari mana kamu punya uang segitu banyak buat ganti ruginya? Tante muda, aku nggak main-main. Tenang aja. Kalau aku berhasil, uang hematku ini, ingat ya, nanti kasih aku setengahnya. Oke. Dasar kau bocah, karena kau sudah berani cari maki sendiri. Baiklah, aku terima. Kalau kau benar nemuin sumber airnya,
maka uang muka 300.000 itu akan aku kembalikan semuanya. Tapi kalau kau gagal dan gak sanggup bayar ganti ruginya, jangan salahkan aku kalau sampai lapor polisi dan menuntutmu. Oke. Taruhan ya taruhan. Sudah sepakat ya? Hei bocah, lebih baik kau pasrah aja bayar denda deh. Nggak usah banyak tingkah seperti dukun palsu di sini. Sumber airnya ada di bawah sini, dangkal banget. Tinggal sekali ayun linggisku ini, airnya langsung mancur. Bocah, seumur hidup aku belum pernah dengar lelucon segombal ini. Air tanah dangkal 5 hingga 10 meter, kalau dalam 30 hingga 50 meter. Kau bilang linggis gali dikit bisa keluar? Saya lihat sih, paling ini benar-benar panik sampai nggak waras. Nggak tahu dapat dari mana bocah ingusan kayak gini. Kami sudah gali puluhan meter, airnya nggak keluar setetes pun. Dia pikir dihantam sekali gini bisa langsung keluar air? Lelucon yang benar-benar nggak masuk akal. Hari ini, saya berani sumpah di sini. Kalau kau benar bikin air keluar pakai linggis rongsokmu, saya akan kasihkan gelar ahli geologi. Gelar senior ini buat kamu. Ngapain juga aku peduli sama gelar rongsokmu itu? Lihat nih baik-baik. Air, keluarlah. Kenapa sumber airnya belum datang juga? Harusnya udah keluar, dong. Nah kan, bener kata saya. Bocah ini cuma jagonya ngomong doang. Buang-buang waktu aja. Kirain hebat banget. Bos Lin, udah jelaskan sekarang? Orang ini tuh cuma badut penipu. Bengong aja. Sesuai taruhan, lo kalah. Gimana cara lo bayar yang 2,56 juta itu? Sabar, bos. Biarkan peluru terbang dulu sebentar. Sumber airnya sebentar lagi datang. Geser, airnya mau keluar. Lelucon macam apa ini? Air keluar? Saya sekarang berdiri di atas lubang tanah ini. Kalau dia bisa bikin sepatu saya basah, saya panggil lo kakek. Ini beneran keluar air. Ya ampun, ada semburan air. Akhirnya proyek ini terselamatkan. Xiao Bin, kamu benar-benar menyelamatkanku. Inci Corporation pasti udah amat. Biasa aja kali, tante muda. Udah aku bilang, kan? Aku tuh serba bisa. Hal beginian Emaha bukan apa-apa. Sini, Pak Chen ahli. Uang muka 300 juta yang tante muda kasih. Udah waktunya dikembalikan, kan? Kamu bisa asal gali dan dapat air, mungkin juga. Ada hubungannya sama area pemetaan saya. Saya juga punya andio. Tutup mulut lo. Taruhan ini udah lo setujuin. Sekarang airnya udah saya gali. Kalau duitnya nggak lo balikin, kita ketemu di pengadilan. Jangan dituntut deh. Saya kembalikan, oke? Udah ditransfer. Udah masuk. Gitu dong, enakan. Sekarang, pergi lo. Sesuai kesepakatan, biaya surveinya. Bagi dua sama Xiao Bin. Bercanda ya, tante muda. Kartu bank menerima 640.000 yuan. Ding, berhasil membantu tante muda, Lin Qingqi. Hadiah skill baru. Prediksi lintasan. Tante muda, aku ada urusan. Duluan ya. Tumben buru-buru. Mau kemana? Dapat duit, mau begadang di warnet dong. Kamu ini. Si bocah, cita-citanya cuma segitu aja. Tante muda Wansing. Lagi live lagi nih. Wah, sepertinya dia lagi digencet orang. Kak Wansing, bukannya katanya, kamu jago biliar? Cepat keluarkan kemampuan aslimu dong. Ini udah game keempat lo, Kak Wansing. Total kamu kalah 20 poin. 1 poin 1 roket.
Satu roket harganya 10.000. Entah uang Kak Wansing masih cukup apa enggak. Siapa sih? Jangan nyari demokrat ya. Katanya pas live dia jago biliar. Kok kena mental gini? Ternyata cuma settingan semua. Unfollow ah. Udah ah. Nggak usah lama-lama. Cepetan kasih roketnya, guys. Biar kita lanjut ke game berikutnya. Cepetan. Oh, ternyata Kak Wansing bokek ya? Bilang dong dari tadi. Gini aja deh. Kamu tampilin sesuatu buat teman-teman di live. Gimana kalau striptis? Kalian Mau suruh tante mudaku striptis? Enak aja. Kebetulan lagi ada duit nih, harus bantu tante muda. Ngatasin masalah. Cuma 20 roket doang kan? Aku yang bayarin. Coba lihat, siapa yang berani kerjain tante mudaku. Makasih, Kak Angin Topan level 8. Atas bantuannya. Lo beruntung. Coba lihat, si abang baik lo ini bisa nge-gift berapa banyak buat lo? Udahlah. Hai, Yaya tante muda. Bisa ke? Perempatan jalan sebelasan sekarang. Kayaknya tante muda Wansing. Kenapa? Nih, Oke, aku kebetulan lagi di dekat situ. Aku ke sana sekarang. siap. Tante muda. Naik, Siap. Gas. pegangan yang erat. Siap. Udah, deh. Koin besar berhasil, menang 10 poin lagi. Kak Wansing, kali ini, Kak Angin Topan level 8 lo udah gak ada di live streaming lo. Coba lihat, gimana cara lo bisa ngasih 10 roket ini. Bisa kasih aku waktu sedikit lagi, nggak? Aku ya udah, biarin lo ngutang dulu, tapi para penonton di live ini juga nggak bakal setuju. Gimana kalau untuk ronde ini, lo bayar dulu, dengan joget sedikit buat para penonton di sini. Gak apa-apa, tante muda. Nggak apa-apa. Ya, keponakanku, kalian kok bisa ke sini? Xiaobi lihat di live streaming. Kalau kamu lagi dibully orang, jadi dia langsung suruh aku antar dia ke sini. Tenang aja ya, tante muda, selama aku di sini. Tapi, keponakanku, kamu kan lulusan teknik sipil, bisa main biliar, nggak? Ponakanmu di sini. Tenang aja, menjamin menang. Beneran nih? Kamu nggak ngibul, kan? Udah. Cepetan ganti tuh 10 roketnya. Kita mulai ronde berikutnya. Masuk. Ayo, ronde berikutnya. Ternyata keren juga ya, Kak. Kamu itu badai topan? Makasih ya udah nolongin aku tadi. Uangnya nanti aku ganti. Tante muda, sama aku gak usah sungkan. Tenang aja. Aku pasti bikin mereka muntahin semuanya, plus bunganya. Itu. Xiaobin, mending biar aku aja deh. Aku kan kerja di klub malam, biliar dikit-dikit ngertilah. Peluang menangnya lebih gede daripada kalian berdua. Setidaknya gak bakal kalah terlalu malu-maluin. Iya, benar. Mending biar Yaya aja deh. Mas Tianhao, mainnya jago banget. Menang 7 poin lagi, 7 roket, cepetan kasih. Kak Wansing, lu gak apa-apa? Kok keringetan banget sih? Gue lihat sih. Mending udahan aja deh. Pertandingan biliar ini, lu pasti kalah. Asal lu mau mengakui kekalahan. Ke gue dan Mas Tianhao dengan tulus. Kita udahan aja nih mainnya. Gimana? Gue kira jagoan apa, ternyata cuma segini doang. Kalau gitu, kalau aku mengaku kalah, bisa gak ya? Kalahnya setengah harga? Gak bisa kurang sepeser pun. Saran gue sih, lu cepetan cari duit dan aku kalah aja deh. Jangan sampai nanti kalah duit, malu lagi. Beneran deh, makin gak punya apa-apa. Makin pede ngomongin orang. Cantik, lu ngomong apa? Gue bilang lo itu papan cucian. Kenapa? Lu,
Kak Tian Hao tuh lihat. Si cupu bau itu ngatain aku, ajarin dia dong. Santai. Hari ini seberapa banyak pun yang datang, sia-sia. Di sini, gak ada yang bisa ngalahin gue. Oke. Roket udah dikirim. Sekarang giliran gue. Tante muda Yaya, biar aku aja yang gantiin. Karena Xiao Bin mau coba, ya udah biarin dia coba. Siapa tahu ada keajaiban. Tangan. Kebalik, Bang Tian Hao. Jangan-jangan dia jago yang pura-pura bego? Tenang aja. Lihat cara dia megang stick kayak gitu, kayaknya sih. Bola aja belum pernah disentuh. Santai aja. Oh, cuma orang yang gak pernah main. Kirain ada apa? Xiao Bin, mending udahan aja deh. Hari ini Wansing udah cukup bikin malu. Kita jangan bikin dia tambah gak enak, ya? Tenang aja, Tante muda Yaya. Gue ini orangnya. Biasa hoki terus. Siapa tahu, malah menang. Udahlah, jangan kebanyakan bacot. Mau main langsung aja. Barusan dapat kemampuan baru prediksi lintasan. Cocok nih buat dicoba. Kayaknya kalau gue mukul sesuai garis ini, bolanya bakal masuk. Ngalahin mereka MAH, cuma perkara semenit doang. Ini gila. Wah, keren banget. Langsung bersihin meja sekali main. Gokil. Jago banget sih lu. Gue pikir kita pasti kalah. Bisa juga ya, ponakanku. Ternyata jago nyimpen jago. Udah gede ya, berani nipu tante sendiri. Ini gak mungkin. Iya, lu pasti cuma nebak jalur bolanya doang. Kalau main beneran, lu MAH. Bukan tandingan gue. Iya, Bang Tian Hao itu pemain pro. Mana mungkin kalah sama anak ingusan kayak lu? Lagi. Gue gak percaya kalau hoki lu terus-terusan bagus. Boleh. Ini kayaknya grand slam ya, gue. Lu selesaikan dulu 10 roketnya. Gue kirim. Udah gue kirim. Anak muda. Lu lumayan ada bakat juga ya. Gini aja deh. Satu kali aja buat tentukan pemenangnya. Posisi bola yang udah gue atur ini, Xia Wansing. Harus pensiun permanen dari dunia live streaming. Terus, gimana kalau gue berhasil mecahin? Kalau lu bisa mecahin, semua duit gift yang lu kasih hari ini, gue ganti 10 kali lipat. Oke, sepakat. Xiao Bin, dia itu pemain biliar profesional. Posisi bola yang dia atur pasti susahnya minta ampun. Kita gak perlu ambil risiko gini, deh. Tenang aja, Tante muda. Selagi ada gue, pasti menang. Kita pasti bakal bikin mereka muntahin semuanya beserta bunganya. Ini bukannya roulette maut yang legendaris itu ya? Gue pernah lihat sekali di pertandingan biliar. Posisi bola yang juara nasional pun tak bisa pecahkan. Bu Tian Hao, ini kelewatan banget, ya? Langsung kasih posisi bola yang mustahil kayak gini. Gak ngasih kesempatan sama sekali ya. Roulette maut, jakui mustahil dipecahkan di dunia biliar. Kalian ini curang banget sih. Tapi karena keponakan kalian ini udah setuju kalau dia gak bisa mecahin. Xiao Wansing, lo harus hilang permanen dari internet. Kalian, ya, jangan bilang kita nindas ya. Gue kasih kalian 5 kesempatan. Kalau dalam 5 kesempatan itu, kalian bisa masukin bola, gue anggap kalian menang. Dengan skill itu, 1000 kali pun takkan bisa pecahkan. Biar gue coba dulu. Nggak bisa. Nggak ada celah sama sekali. Semua jalurnya udah buntu total. Formasi ini, masa perlu 5 kali? Sekali aja udah cukup. Formasi maut. Belum ada yang bisa pecahkan. Hari ini gue pengen lihat gimana caranya lo bisa mecahin formasi bola maut ini. Mana mungkin ini? Gila, keren banget sih. Ini beneran dewa biliar yang turun ke bumi. Terakhir kali gue lihat adegan kayak gini, cuma ada di drama Hong Kong. Gak nyangka, adegan di drama TV bisa beneran jadi kenyataan. Tanganku gatal. Dragon Slayer Ki siap. Ini nggak mungkin. Lu sebenarnya siapa? Aku orang biasa, lulusan teknik sipil. Jiang Bin. Ini gila. Si Hao kan pemain pro.
Kok bisa kalah sama sarjana teknik sipil? Apa-apaan sih? Kalau kalah ya terima. Jangan cari gara-gara. Mau main kasar? Guru. Saya mau berguru sama Anda. Saya bersedia bayar. Uang sekolah 10 juta, asal Anda mau ngajarin. Ilmu memecahkan bola ini. Kak Tianhao, ngapain sih lo? Cepet bangun. Bikin formasi mati lainnya. Balas dendam buat gue. Diam lu. Kalau bukan gara-gara lo, mana mungkin gue bikin masalah sama guru. Guru, ini semua cuma salah paham. Tadi, saya nggak seharusnya nyari masalah sama Nona Xiaowansing. Maaf, jangan ingat kesalahanku. Maafin saya ya, guru. Mulai sekarang, gue sama sekali nggak ada hubungan lagi sama dia. Dia ngasih gue 100.000 buat ngerjain kalian. Uang 100.000 utuh, ku kembalikan. Apaan sih? Cewek QQ ternyata bayar orang. Buat ngerjain Wansing sayang? Nggak tahu malu banget sih. Laporin. Ternyata bukan si Wansing yang kepribadiannya hancur. Tapi justru si cewek QQ. Gue mau unfollow. Kalah ya kalah, terima saja. Tadi kami sudah kasih kamu 370.000. Kalau dikali 10, jadi 3,7 miliar. Hei, senyum dong. Aku terima ya, terima kasih. Kartu bank menerima 3,7 miliar. Ayo. Suhu, mohon, ajarilah aku. Maaf ya, ilmu yang kupunya ini, kamu gak bisa pelajari. Kalau mau tetap berlutut, silakan saja. Tante muda, ayo. Suhu, tunggu aku, Suhu. Apa? Akun gue kena banet? Xiaowansing, urusan kita belum selesai. Ding, host berhasil membantu Tante muda Xiaowansing menyelesaikan krisis. Hadiah skill, ingatan super. Skill baru lagi. Sistem ini terlalu murah hati. Dengan ingatan super ini, bukankah aku akan langsung jadi si genius? Abin, untung ada kamu hari ini. Kalau enggak, aku benar-benar gak tahu harus gimana lagi. Hari ini kamu benar-benar jadi pusat perhatian, ya. Pemain pro aja sampai berlutut padamu. Kamu penuh kejutannya. Aku cuma gak tega lihat orang lain gangguin Tante Wansing. Karena kesal, kekuatan terpendamku langsung meledak. Bisa aja kamu. Karena masalahnya sudah selesai. Hari ini aku traktir. Kita makan besar. Oke. Hei, Tante Kinci. Xiao Bin, urusan tadi pagi untung ada kamu yang bantu. Aku sudah atur posisi asisten bisnis untukmu di perusahaan. Hari ini ada urusan bisnis dengan Kin Corporation. Kamu langsung ke sini saja sekarang, sekalian tambah pengalaman. Siap. Tante Wansing, sepertinya makan besarnya harus ditunda lain hari. Nih, Tante Yaya, kamu maaf, harus repot antar aku lagi. Tante Kinci tadi, dia atur pekerjaan untukku di perusahaannya, aku harus ke sana. Oke, santai aja. Ayo naik. Oke. Kalian sibuk duluan aja. Aku bisa pulang sendiri pakai taksi online. Hati-hati di jalan ya. Duluan, ya. Bye. Tinggal 10 menit lagi rapatnya mau dimulai. Kenapa konsultan Zhang belum datang juga? Kalau tanpa pakar bisnis itu. Gimana kalau tiba-tiba ada jebakan di kontraknya nanti? Tante muda Kinci. Tante Zigyu, kamu juga di sini? Hari ini senggang, jadi aku bantu Tante Kinci. Cari duduk dulu, nanti kutemui dengan konsultan Zhang. Itu, konsultan Zhang belum ada kabar ya? Benar-benar nggak bisa dihubungi. Kalau tanpa konsultan Zhang, risiko kerjasama dengan Kin Corporation besar. CEO Kin itu terkenal licik dan culas banget di dunia bisnis. Terus, gimana kalau kita coba negosiasi minta ditunda aja? Itu malah langsung ngasih celah buat mereka serang kita. Ya, hari itu buat isu. Kalau Kinci Group lagi ada masalah operasional, ya harga saham kita langsung anjlok. Ini situasi serba salah, dong? Tante muda, kalian ini kekurangan satu penasihat hukum profesional, ya? Mungkin aku bisa bantu. Kamu ngerti hukum bisnis? Bukannya kamu itu lulusan teknik sipil? Aku tak paham, tapi bisa belajar. Dan tak pernah lupa. Jangan kebanyakan nonton video motivasi murahan di internet deh. Tahu betapa tebal bisnis dan waktu belajarnya.
Katanya mau belajar? Hafal dulu setebal ribuan halaman. Sampai di luar kepala, baru kita ngomong. Ini ujian hafalan sekali lihat langsung nempel. Belajar ya belajar. Emangnya gua takut? Kamu beneran bisa ingat semua? Jangan cuma gaya-gayaan doang ya. Ya pastilah. Hafal semua. Jangan cuma kontrak kecil doang. Tante muda, dengerinnya, biar sampai ke pengadilan segala. Aku sebagai keponakanmu pasti bisa menanganinya. Kamu ini. Ah, itu? Kinian udah dateng. Udahlah, suka-suka kamu aja. Meetingnya bentar lagi mulai. Ingat ya, nanti. Kamu jangan banyak omong. Bos Lin. Kontrak ini dirancang pengacara top pilihanku. Pasti tanpa celah. Tanda tangan saja. Gak beres. Kontrak ini ada masalah. Tante muda. Wai, kontrak ini gak boleh ditandatanganin. Jiang Bin, kamu sadar gak sih ini lagi ngapain? Kontrak 200 miliar. Kamu kelewatan. Jadi begini ya kelakuan kalian, Kingci Industri? Biarin bocah nakal senaknya rusuh di sini. Tante muda, jangan tanda tangan. Kalau diteken, Kingci Industri bisa langsung tamat. Emangnya kamu ngerti isi klausul kontrak? Ngaco ya kamu, bocah. Hari ini, kalau kamu gak bisa tunjukin di mana letak masalahnya, siap-siap aja gua putusin 3 kaki lo. Oke, kalau gitu bakal gue tunjukin. Kita lihat dulu Undang-Undang Bisnis Pasal 74. Sudah jelas atur akuisisi saham wajib harga wajar. Dan disetujui oleh kedua belah pihak. Di kontrak ini, jika target tak tercapai sesuai permintaan, pihak pertama berhak ambil seluruh saham pihak kedua cuma Rp1. Ini murni namanya pemaksaan dan perampasan. Begitu diteken, semua saham Kingci langsung pindah tangan. Lalu lihat poin ini. Pihak kedua dilarang melakukan bisnis serupa dengan pihak ketiga manapun. Ini langgar UU Bisnis Pasal 96. Begitu ditandatangani, bisnis Kingci Group bakal dicekik mati-matian sama kalian. Dan nantinya, cuma bakal digerogoti sedikit demi sedikit sama King Group kalian. Sampai dipaksa merger dan ditelan di bawah naungan perusahaan kalian. Dan juga, klausul tambahan terakhir ini. Hak interpretasi, pihak pertama PT. Ini secara langsung melanggar aturan dalam Undang-Undang Bisnis tentang prinsip keadilan dan kewajaran. Nanti kalian bisa tafsirkan sesuka hati. Kingci Industri, kita bahkan gak bakal bisa melawan. Benar kan yang saya bilang? Kalian lihat sendiri. Apa yang dibilang Jiang Bin semuanya benar. Gak nyangka, ternyata mereka gali lubang sebesar ini buat kita. Detail ini, walau sudah kuperiksa berulang kali, tak ketemu. Untung ada Jiang Bin. Kalau enggak, perusahaan yang susah payah kita bangun ini. Ding, selamat, host. Berhasil membantu Lin Kingci menghindari krisis perusahaan. Host dapat hadiah 1 kali. Kesempatan kemampuan custom. Custom? Berarti aku bisa minta kemampuan apa aja? Yang aku mau dong? Kemampuan custom harus berhubungan dengan mata. Oke, paham. Kupikir dulu, nanti kukabari. Diterima. Presdirkin, kamu benar-benar kejam menjebakku dengan cara sekeji ini. Jangan-jangan dari awal, niatmu bukan kerjasama bisnis, tapi ingin mencaplok Kingci Industri secara paksa. Meleset sedikit saja. Kukira dengan mengurus penasihat Sang, membuatnya absen, bisa dengan mudah menekan Kingci Industri. Gak nyangka, malah ada bocah ingusan yang menghancurkan rencanaku. Presdirkin, apa masih ada yang mau kamu bilang? Gak ada yang perlu diomongin. Tapi Direktur Lin, masalah sudah begini, mau lanjut bisnis atau enggak? Bukan lagi kamu yang tentukan. Kontrak ini, mau gak mau? Presdirkin, jangan-jangan mau main paksa? Memaksa? Kingci kami untuk tanda tangan kontrak ini? Harus ditandatangani. Kin Industri dapat proyek pemandian air panas. Sudah sangat kewalahan. Dana sudah saling terkait erat. Kalau tidak bisa menggandeng kerjasama bisnis King Group dan suntik dana segar, proyek itu akan segera mandek. Tapi kontrak sudah disobek. Mau bikin perjanjian baru, harus dari pihak kami yang mengajukan ulang. Baiklah, tapi biar adil, kamu sudah ajukan syarat. Aku juga mau ajukan 1 syarat. Katakan saja, asalkan adil dan sesuai hukum. Dalam 3 jam, aku ingin lihat seluruh laporan hasil uji kualitas material proyek kalian.
Kalau tidak bisa, aku akan kerahkan semua koneksiku untuk membokot perusahaanmu. Saat itu juga, gak akan ada satu perusahaan pun yang berani kerja sama lagi sama Kinci industri kalian. Kimian, kamu benar-benar gak tahu malu ya? Material buat proyek pemandian air panas itu ada puluhan ribu jenis. Bahkan uji non-stop siang malam, tetap butuh setengah bulan. Ini jelas-jelas kamu sengaja cari gara-gara. CEO Kim, apa bisa dikasih kelonggaran waktu beberapa hari lagi? Gak ada tawar-menawar. 3 jam. Serahkan laporan uji yang baru. Dan tanda tangani kontrak barunya. Atau tunggu mati aja. Silakan pilih sendiri. Kinyan, perbuatanmu ini. Apa kamu sama sekali gak mikirin reputasi keluarga Kin? Enggak. Reputasiku dari dulu memang stabil begitu saja. Soalnya, dari dulu emang begini caraku mainnya. Udah sering lihat orang gak tahu malu. Tapi belum pernah lihat yang gak tahu malu kayak kamu. 3 jam? Gak masalah. Tunggu aja. Xiao Bin, apa kamu benar-benar yakin? Ini bukan main-main, loh. Tante muda, percaya sama aku. Itu, Tante Yaya. Kamu anterin aku ke lokasi proyek ya? Tante Zikyu. Kamu tunggu di sini aja. Jangan kemana-mana, tunggu kami balik. Halo, jalan. Ya udah, deh. Aku anterin kamu. Main-main aja. Mau gak mau, coba segala cara dulu, deh. Xiao Bin, karena kamu percaya diri, aku pertaruhkan diriku. Dan seluruh Kinci industri di atas pundakmu. Siap. Tante muda, kamu tenang aja. Aku gak akan mengecewakan misi ini. Mau lihat sih, kalian bisa main trik apa lagi? Astaga, segini banyak material, cuma 3 jam? Mana mungkin bisa bikin semua laporan sih? Sistem, aku butuh kemampuan custom sekarang. Aku mau punya kemampuan deteksi. Deteksi visual didapat. Dari semua objek di depan mata. Jiang Bin, meskipun kamu ngibul, ya harus yang masuk akal dikit lah. Barangnya aja sebanyak ini. 3 jam aja belum tentu cukup buat nyatet nomornya semua. Mending kita pakai AI aja deh. Ah, udah, jangan lelet. Sini aku aja. 36D. Ngomong apa kamu? Hah? Enggak kok. Itu, sebenarnya aku udah selesai cek semua. Tante muda, soal itu gak usah repot. Gak usah repot, Tante Yaya. Cepet banget. Apa nggak bakal ketahuan mereka? Tenang, semua udah beres. Ayo kita balik buat laporan. Kamu tenang aja ya. Kalian mau lihat keluarga itu. Mau ngomong apa lagi? Ayo. Bos Lin, sebenarnya, masih ada cara lain walau tanpa data. Cara apa? Lepasin aku. Mau apa kamu? Buat apa lagi kita bahas pesanan ini? Seluruh Kinci industri bakal jadi milikku. Jadi tadi kamu sengaja ngusir mereka. Biar kita berdua aja di sini. Baru nyadar sekarang? Telat. Tante muda, berapa lama lagi nyampe? Sebentar lagi, sekitar 5 menit. Bajingan. Berani-beraninya ganggu tante mudaku. Dasar bajingan. Dasar cowok rese, ganggu aja. Lagi mulai seru-serunya nih. Senaknya aja lo datang rusuhin urusan gue ya. Bagus. Kalau udah balik, mana laporan datanya? Kasih datanya ke dia. Jaga mulut lo. Awas ngomong sembarangan. Data? Semua ada di dalam sini. Semoga aja karangan si keponakan kali ini agak masuk akal. Bisa ngibulin dia dan lolos dari masalah ini. Cek satu persatu. Cuma kalian berdua, cuma 3 jam, bisa ngasih laporan lengkap? Atau jangan-jangan, lo kira gue geblek ya? Datanya aja belum lo lihat, udah nuduh palsu duluan. Xiao Bin, Woskin. Ini asli apa palsu? Baru ketahuan setelah dicek. Dicek lagi? Gak perlu. Hari ini gue buat dia tahu. Akibatnya kalau berani rusuhin urusan gue, hajar dia. Berani-beraninya lo mukul gue. Gue gak peduli lo siapa. Berani ganggu tante muda gue. Semua perbuatan licik dan kotormu itu. Hari ini lo harus jawab. Pilih, cek data ini. Atau lo tanda tangan kontrak. Atau... Halo, Lau Sang. Cepetan lo meluncur ke Kinci industri sekarang juga. Gue mau lo periksa satu set data. Lo perhatiin baik-baik ya.
bocah itu cuma dalam hitungan jam. Udah bersihin puluhan ribu data. Ini pasti palsu. Cepetan, cari bukti kuatnya buat gue. Bos King. Data ini nggak ada. Nggak ada masalah sama sekali. Apa yang lo bilang? Pak Kin, sekarang sudah bisa tanda tangan, kan? Baik. Aku tanda tangan. Kali ini aku kalah telak. Tapi lain kali kita lihat saja. Ayo. Jiang Bin. Kali ini, benar-benar beruntung ada kamu. Tante muda, bicara apa sih? Kita ini keluarga. Kita semua saudara. Gak usah ngomong yang aneh-aneh gitu. Tante, kakimu luka. Ini harus segera ditangani. Gila, si brengsek Kin yang tadi. Pakai kekerasan kasar ke Kinci. Kakinya sampai terkilir separah ini. Bengkak banget. Kalau nggak segera ditangani, bakal kenapa-kenapa nggak? Tapi, Aduh, Tante, jangan lihat aku nggak bisa kedokteran. Tapi, luka kecil begini sih gampang buatku. Tenang aja. Serahkan padaku. sebenarnya, aku bisa kompres es sendiri. Mana boleh begitu, Tante? Kalau nggak ditangani sekarang, besok. Kamu turun ranjang aja jalannya pasti susah. Gimana, Tante? Udah nggak bengkak, kan? Jiang Bin, tanganmu. Bener-bener hebat, ya. Selamat, tuan rumah. Berhasil membantu Lin Qingqi keluar dari masalah. Hadiah skill, mata halusinasi. Bisa menjebak musuh ke dalam dunia ilusi. Dan mengendalikan pikiran mereka. Mata halusinasi. Jiang Bin, tunggu sebentar. Keluar, belok kiri, ke SDM, cari sekretaris Chang. Aku agak kurang enak badan, jadi nggak bisa nganterin kamu dulu. Oh, oke. Aku pergi sendiri aja. Nggak usah repot-repot. Pak Jiang, ini meja kerja dan ID card Anda. Tugas utama, bantu press deal link, review kontrak, koordinasi proyek. Kalau ada masalah, langsung hubungi saya aja ya. Makasih. Sama-sama. Baru masuk langsung jadi asisten khusus press deal? Pakai jatah orang dalam kayaknya nih. Jangan gitu. Kali aja dia emang punya kemampuan. Iya, cuma kemampuannya itu di kasur atau di kantor ya? Waduh, mampu atau enggak, coba aja dong. Kasih ujian. Ini bukannya proyeknya Bos Chen dari Kota Barat? Seluruh tim kita aja. Nggak ada yang bisa ngelobi dia. Dikasih ini sih. Nyari gara-gara banget ya. Anak baru. Nih, gue ada proyek bagus banget. Komisi gede, gampang pula. Gimana? Mau coba nggak? Oke, santai. Serahin sama gue. Hahaha. Jiang, proyek ini jebakan Batman tahu. Hati-hati lu dijeblosin. Kami udah 3 kali ke sana. Muka Bos Chen aja nggak kelihatan. Apalagi ngomongin kerjasama. Nggak apa-apa. Makin susah, makin menantangkan. Wahaha, CK. Om Do doang sih. Semua juga bisa. Gini deh, asistennya Bos Chen bilang. Hari ini Doi ada waktu. Mau coba lu samperin nggak? Sikat. Haha, lumayan nih. Gue tungguin. Gimana caranya Bos Chen ngabisin lo? Aku lipat. Halo, Bos Chen. Saya asisten direktur dari Kinci Industri. Pergi sana. Gue lagi malas ngurusin bisnis hari ini. Bukan gitu, Bos Chen. Saya udah janjian sama asisten Bapak lo. Katanya Bapak bisa hari ini. Lu nggak lihat gue lagi bete? Ada urusan apa sih? Nanti aja kalau mood gue udah enakan. Bos Chen, jangan jangan karena kartunya. Gimana kalau saya bantu Bapak menang biar moodnya enakan? Terus, kontraknya bisa langsung diteken nggak?
Bos Chen, percaya, kartu ini pasti menang. Gue all in. Weh, Jiang Bin. Lo tahu nggak duit yang lo dorong ke meja itu berapa? Kalau gara-gara lo Bos Chen kalah, lo sanggup ganti ruginya? Takut sama apa sih? Kepingan di meja ini total palingan cuma 100-an lebih. Bukan gue nggak sanggup bayar. Lagian, hoki gue tuh selalu oke. Santai aja. Dijamin menang, bukan kalah. Bos Chen, kartu gue lumayan gede nih. Kalau kepingan udah didorong. Jangan nyesel ya. Udah, jangan baca terus. Mau ikut apa enggak? Gue udah all in, lo malah banyak omong. Gue ikut. Bocah, lo ada nyali juga. Gue percaya deh sekali ini. Gue all in. Buka kartunya. Lawang, nunggu apaan lagi? Anak ini cuma punya kartu as. Jelas masih baru main, gebrek aja dia. Heh, Bos Wang, buka dong kartunya. Bos Chen menang. Kamu berhasil menang sekali, ya? Bos-bos sekalian, saya kalah seharian. Biarkan bocah ini main beberapa putaran buat saya. Boleh juga. Aku mau lihat apa dia bisa. Terus hoki kayak gini. Aduh, tenang aja. Kamu itu cuma lagi apes aja. Sok jagoan banget sih. Kalau bentar lagi kamu kalah. Mau gimana lo laporannya ke Bos Lin? Bos Chen, soal kontraknya. Kalau kamu menang, kontrak langsung tanda tangan. Hey, Tapi kalau kamu kalah, orang perusahaan kamu, nggak usah ganggu saya lagi. tenang aja. Itu. Asisten Jiang, masalah ini. Sepenuhnya keputusan kamu sendiri. Ya, hehe. Nggak ada hubungannya sama sekali sama saya. Lo, nggak mau ambil kredit buat tanda tangan kontrak ini? Kamu itu orang baru. Kamu pikir bisa ngalahin mereka? Nah, lihat deh. Kalau kontrak ini gagal di tangan lo, pulang-pulang, dipecat Bos Lin itu masih enteng. Kamu sekarang, aduh. Serba salah. Bos Chen, tenang aja. Dijamin menang, kok. Lihat aja nanti. Kontrak ini, pasti lu tanda tangan. Pertama, cek ombak dulu. Coba-coba. Ikutin. Ketemu Triple King. Kalau bukan saya yang duduk di sini sekarang. Bos Chen bisa jatuh miskin cuma gara-gara kartu ini. Lihat kan? Bener kata gue. Lo cuma sekali dapat kartu bagus doang. Setelah ini, lo cuma bisa buang kartu terus. Bocah ini pasti bakal gagalin proyek ini. Balik ke kantor. Lihat aja nanti gimana Bos Lin ngurusin lo. Kayaknya rekan kerjamu ini kurang percaya sama kamu, ya? Kan, hokinya belum dateng. Fold. Heh, bocah, main apa? Nggak bisa MAH pulang. Triple King lawan Triple As. Kalah terus. Kartu ini pasti ada mainnya. Antara Pak Wang sama bandarnya, ternyata beneran main kucing-kucingan. Heh, anak muda. Tadi hoki, sekarang kartu jelek. Aku nggak percaya kamu bisa tahan lagi. Fold. Bocah, main kartu kok fold melulu. Apa buat cari gara-gara, hah? Pak Wang, perasaan fold kartu nggak melanggar aturan, deh. Kok Bapak melakukan gitu, ya? Gini aja deh, Pak Wang. Kita main besar sekalian. Siapa menang, itu yang beres. Gimana? Sini. Sekali putaran, adu pantat. Pas banget nih.
Waktunya nyobain mata halusinasi yang barusan dapat. Buka kartu lo, bocah. Sekali menang. Gue mau lihat nih. Kali ini siapa yang lagi di atas angin? Kartuku emang biasa aja. Kayaknya si bego ini udah pasti kalah. Gue harus buruan cabut, jangan sampai ketularan ribet. Entar balik kantor, gue tinggal lihat dia mati kutu aja deh. Bos Jiang, kolega lo lumayan cepat kakinya ya? Pak Wang, tolong buka kartunya. Semuanya, lihat nih baik-baik. Gue bakal tunjukin. Apa itu kartu yang beneran bagus? Heh, bocah. Sekarang lo masih bisa ngomong apa lagi, hah? Pak Wang, coba Bapak lihat lagi deh kartunya. Gimana sih lo bagi kartu? Masa kartu gue bisa kalahan sama dia? Pak Wang, setahu saya tadi saya bagi triple as sama Bapak, deh. Enggak. Gue diam aja. Pantas sebulan ini Bapak menang terus. Ternyata main kerja sama Bandar, toh? Ngaku lo, udah berapa kali lo kayak gini? Duit kita hilang semua, gara-gara lo set up kita ya? Enggak. Mana mungkin sih? Mana mungkin gue suruh Bandar buat main kotor? Semuanya, nggak usah dengerin omong kosong dia lagi. Tempat ini, juga Pak Wang yang ngenalin ke kita, kan? Ternyata emang udah direncanain dari sononya, ya? Hajar aja, bos. Hajar. Kalian mau ngapain? Hajar dia. Pak Chen, bagaimana dengan kontraknya? Sudah bisa ditandatangani? Tidak kusangka Tuan Lin punya orang sehebat ini di sampingnya. Kontrak ini pasti saya tanda tangani. Terima kasih. Ini kartu nama saya. Kalau sewaktu-waktu mau pindah kerja, hubungi saya langsung ya. CEO cantik seproaktif ini, jangan-jangan naksir saya? Makasih ya. Bro, dia itu sekarang pasti udah bonyok kayak babi. Diusir sama Pak Chen. Nanti pas dia balik, kita semua harus kompak ya. Bilang aja dia ngotot sendiri, sampai ngacauin orderan. Biar dia aja yang jadi kambing hitamnya. Siapa yang mau lo jadi kambing hitam? Wah, habis ngacauin orderan Pak Chen, balik dengan muka kusut. Ingat ya kesepakatan kita. Lo harap, kami yang bersihin tai lo. Lo tunggu aja dipecat hari ini. Memangnya kenapa aku harus dipecat? Aku baru aja dapat kontrak gede, lagi nunggu bonus nih. Lo ngigau apa? Hah? Mentang-mentang lo? Apa? Lo beneran berhasil? Ini beneran tanda tangan Pak Chen, Jiang asisten. Kami tadi cuma bercanda saja kok. Gue ini orangnya memang humoris dan suka bercanda. Tapi gue gak suka bercanda sama Elo. Jiang, soal Pak Chen itu bukan urusan kita. Semua gara-gara dia. Dia yang mau ngejebak lo? Anak kemarin bau kencur. Lo bikin gue dikerjain ya. Hari ini gue harus habisin lo. Hei, kenapa berisik banget sih? Bos Lin, tolong tindak asisten Jiang ini. Lihat, dia bukan cuma bikin kelompok-kelompokan di kantor, tapi juga nyogok si Bos Chen itu. Pakai cara-cara kotor. Buat dapetin orderan. Bos Chen susah ditaklukkan. Tapi semuanya gagal. Xiao Bin malah bisa nundukin dia. Heh, bocah, siap-siap aja dipecat. Lo bilang gue nyogok Bos Chen? Oke, bagus. Ku telepon bos, lihat aku nyogok. Halo, Bos Chen. Ada yang nuduh saya nyogok kamu nih. Mungkin kamu perlu bantu jelasin. Nggak ada sogok menyogok. Orderan ini bisa turun. Murni terima kasih atas bantuanmu. Makasih, Bos Chen. Maaf ganggu di siang bolong begini. Kamu sibuk aja dulu, saya tutup ya. Semuanya udah dengar kan? Masih ada yang mau dibantah? Ini, mana mungkin? Sekarang mau ngomong apa lagi? Yang lo lakuin ke gue ini fitnah. Ini namanya perundungan di kantor. Saya lapor, Xiao Zhang udah bukan pertama kalinya ngelakuin ini. Dulu dia juga ngancam saya kayak gini, ngerampas kinerja saya. Saya lapor juga. Ternyata lo adalah kanker paling ganas di perusahaan ini. Perusahaan ini, Kak.
nggak akan nampung setan kayak lo. Ambil gajimu. Besok jangan masuk. Tante muda, kontraknya udah jadi. Silakan dicek. Kalau nggak ada apa-apa lagi, saya permisi dulu. Hari yang melelahkan akhirnya berakhir juga. Penuh intrik dan tika menikam di dunia kerja. Untung saja aku punya kemampuan curang. Ah, enaknya. Selamat untuk tuan rumah, karena telah membersihkan racun perusahaan untuk Ling Qingqi. Hadiah kemampuan, laser mata. Laser mata? Jangan-jangan kayak laser matanya Superman di film itu? Biu. Aku bisa tumpas musuh seketika. Kalau sekarang, ada beberapa orang jahat, kan bagus ya? Atau, muncul penjahat, biar aku bisa jadi pahlawan selamatkan gadis. Bukankah itu lebih keren? Tolong, mesum. Gak mungkin, dipikir langsung terjadi. Kok suaranya kayak gak asing ya? Suaranya persis kayak tante muda Zikyu. Di sana. Minggir, minggir. Pergi. Kau cari mati ya? Berani ganggu urusanku? Xiaobin, kita cepat pergi. Mereka banyak orang, kita gak bisa asal lawan. Gak usah takut. Cuma gerombolan doang Yamaha belum perlu ditakuti. Aku hajar dulu kau hari ini, baru bawa pulang si cantik ini. Biar kau tahu betapa hebatnya aku. Pas nih, kalian kujadikan target latihan kemampuan baruku. Xiaobin, gak nyangka ya. Kamu ternyata pendekar yang sembunyi kemampuan. Biasa saja. Xiaobin, Hei bocah, lo tahu nggak siapa bos di belakang gue? Bos gue itu raja bawah tanah daerah selatan. Lepasin gue sekarang. Kalau nggak, gue pastiin lo nggak bakal lihat matahari besok. Cepat telepon bos. Halo bos, kita dihajar orang nih. Cepat datang selamatin kita. Raja Bawah Tanah Selatan? Cepetan lo kesini. Berani-beraninya bikin onar di wilayah gue. Udah bosen hidup kali ya? Gue lagi di sekitar sini nih. Sebentar lagi nyampe. Tahan orangnya, jangan sampai kabur. Ayo ke jalan Cunceng. Hei bocah, kalau lo jantan, tahan terus gue di sini. Tunggu aja sampai bos Raja Bawah Tanah gue datang. Gue pastiin lo bakal menderita. Raja Bawah Tanah Selatan? Xiaobin, cepat kita pergi. Dia sadis banget. Gak nyangka preman-preman ini anak buahnya. Apa? Takut? Kalem aja, asal lo mau temenin gue tidur semalam. Nanti gue bisa kasih kata-kata manis buat lo di depan bosku. Kayaknya kamu masih kurang kapok, ya? Bos gue bakal habisin lo. Siapa orang buta yang kurang ajar? Berani bikin rusuh di wilayah gue, naga hitam. Hei bocah, hari kematian lo udah di depan mata. Bocah, udah takut belum? Sekarang lo berlutut dan minta ampun. Terus serahin cewek cantik ini buat gue mainin beberapa hari. Nanti gue bisa bisikin kata-kata manis soal lo ke bang naga gue. Biar nyawa lo selamat. Bang Long, tadi ini dia orangnya. Dia sama sekali nggak naruh hormat sama lo bang. Dia bilang, Bang Long itu cuma tai kucing. Lo harus kasih pelajaran yang bikin kapok nih anak bang. Biar dia tahu siapa rajanya daerah selatan. Lo pikir lo itu siapa? Berani-beraninya ngatur gue. Ini sobat gue, Jiang. Kalian berani sentuh dia. Sama aja cari mati sama gue. Bang Long, ampun bang. Gue beneran nggak tahu dia sobat lo. Dikasih 100 nyali pun gue nggak bakal berani bang. Ampunin kita, Bang Long. Kalian ini bukannya sadar salah, tapi cuma takut kena batunya. Yang kalian rundung ini kita. Coba kalau orang biasa. Pasti udah kalian permainkan cuma-cuma, kan? Bang Long, anak buah lo sendiri ini, kan? Gue serahin semuanya ke lo. Sobat Jiang, aturan di jalanan nggak boleh dilanggar. Berani pada saudara, kena hukum adat. 3 tusuk, 6 lubang. Tolong lepasin gue, Bang Long. Ampun, Bang. Lepasin kita. Sobat Jiang, ini semua salah gue yang gak becus ngurusin anak buah. Tunang, gue balasin buat adik ipar lo. Gue bakal hajar mereka sekarang juga.
Bentar, Bang Long. Ini adik ipar gue. Bukan, Xiao Bin, untung banget ada kamu hari ini. Kalau enggak, gue nggak kebayang jadinya kayak gimana. Makasih banget, ya. apa sih, tante muda? Udah jadi tugasku ini. Gak usah sungkan. Jing, berhasil menolong tante muda. YCQ lolos dari bahaya. Hadiah kemampuan, penilaian nilai. Penilaian nilai? Wah, bisa kayak mendadani gue. Xiao Bin. Udah malam, ayo kita cepat cari taksi pulang. Oh, oke. Gue pesan. Kejutan. Tante muda, ini hari ulang tahunmu. Bukan ulang tahun, Kak Kingci bilang. Kamu sudah 2 kali ngebantuin dia. Dia belum sempat bilang terima kasih dengan benar. Terus, sejak kamu pindah ke sini, kami juga belum bikin acara penyambutan. Jadi, hari ini, sengaja kita adain untukmu. Acara penyambutan? Kita semua sudah seperti keluarga. Kalian semua, kan tanteku, sudah sepantasnya aku melakukan ini. Gak usah, Udah, jangan lama-lama. Pahlawan kita, potong kuenya. potong. Belakangan ini urusan di perusahaan banyak, ya, Xiao Bin? Untung ada kamu. Cari tante muda aja. Iya, tante muda, sudah seharusnya. Xiao Bin, hari ini benar-benar berkat kamu, ya? Gak nyangka kamu jago berantem. Lain kali, tante muda yang bakal jadi anak buahmu, nih. Dan, Xiao Bin, makasih ya. Udah bantu aku menang di biliar. Aku juga mau hormat sama kamu, ayo. Minum lagi. Aku udah nggak kuat, nih. Cowok kok bilang gak kuat, sih? Beneran udah nggak kuat. 1 gelas lagi ya, yang terakhir. Oke. Wah, ini sih niatnya ngerjain aku, ya. Xiao Bin, katamu, mana yang lebih nyenyak? Kalau tidur pakai bantal sendiri? Atau tidur di pangkuan Tante ZQ? Lebih nyenyak yang mana? Hah? Aduh, Tante Muda Inci, aku mohon. Jangan diterusin, ya. Sudah, gak diganggu lagi. Izin sana, terus kita keluar. Hari ini ada urusan. Itu. Tante Muda Kingci. Kayaknya aku mau izin dulu. Izin? Padahal ulang tahun nenek buyut sudah dekat. Mau aku ajak ke pasar antik untuk pilih hadiah. Tapi karena kamu mau izin. Gak jadi. Kalau gitu ceritanya, aku gak jadi izin deh. Ibuku, sebagai ucapan terima kasih ke nenek buyut. Karena sudah menyuruh kalian, para tante muda, untuk mengurusku. Menyuruhku mampir ke pasar antik buat pilih hadiah buat nenek buyut. Sejak kapan kamu tertarik sama barang antik? Dengar ya, dunia barang antik itu dalam, cuy. Uang kamu jangan dihambur-hamburkan gitu aja. Sekali ketipu saja, bisa susah seumur hidup. Tenang, tante muda. Aku sudah pasti gak bakal salah beli. Ayo. Ayo. Ini jelas-jelas toko setan. Yang harganya di atas 10.000. Palsu semua. Di antara tumpukan batu rongsokan ini, kok bisa ada batu giok mentah seharga 1 miliar? Ini untung 2000 kali lipat. Tinggal merem aja, langsung kaya raya. Bos, saya boleh lihat batu yang ini? Wah, Nona, mata duitan sejati nih. Ini batu terbaik yang ada di toko kami. Lihat nih jendelanya, warnanya tumpah ruah gini. Barang langka nih, sumpah deh. Bagus juga ya, bos. Ini berapa harganya? Nona, karena jodoh kita, harga mati 80 juta saja. Nona, lihat nih jendelanya. Ini udah hampir jadi kaca, kelihatan jelas.
Begitu dibelah pasti naik. 80 juta murah. Oke, bungkus deh. Tante muda, batu ini. Gak boleh beli. Kamu ngerti judi batu juga? Gak, tapi instingku bilang. Batu ini nggak lebih 10 juta. Mending beli. Yang udah aku pilihin ini aja. Nah, kalau nggak ngerti jangan asal ngomong. Kalau bukan karena kalian datang bareng, udah kuusir kamu dari sini. Batu ini tadi udah kuperiksa baik-baik. Kemungkinan besar isinya jet kuning. Begitu dibelah, nilainya paling nggak 80 juta ke atas. Kenapa kamu? Malah nyuruh aku pilih batu sampah itu. Dan bukan batu bagus yang udah di jendela ini. Hei bocah, judi batu itu pakai pengalaman. Bukan cuma insting ngawur kayak katamu. Bos, sebelum semua batu dibelah. Isinya kan penuh misteri. Emangnya kamu bisa jamin? Batu yang udah kamu jendela ini. Pasti untung dan gak bakal buntung? Kalau emang gitu, ngapain juga kamu jualan? Ke orang lain? Ini batu yang kamu pilih. Kamu mungkin baru ke pasar barang antik. Batu rongsok di pintu itu. Semuanya sudah dipilah dan dibuang oleh para ahli. Belum pernah ada yang bisa dapat barang bagus dari situ. Tante muda percaya firasatku. Pak, berapa harganya? 500, harga mati. Jangan bilang saya nggak ngasih tahu ya. Batu ini kalau sudah dibeli, nggak bisa ditukar. Gak apa. Buka aja. Jagoan kemarin. Terserah kalau duitmu mau dibuang. Jangan salahkan saya kalau nggak saya ingetin. Gila. Hijau penuh. Astaga, hijaunya merata. Kok bisa saya meleset ya? Batu sebagus ini. Kok bisa ada di tumpukan batu rongsok saya? Ya ampun, hijaunya merata. Mas, saya tawarkan 200 juta. Batu ini boleh buat saya nggak? Mas, jangan dengerin dia. Dia manfaatin kamu yang belum ngerti. Saya berani kasih 500 juta. Maaf ya, nggak dijual. Tante muda, firasatku bilang. Yang ini minimal harganya 1 miliar. Ini bisa kamu jadiin kado ulang tahun. Buat Eyang Buyut nanti. Kalau gitu, ku suruh sekretaris Zhang transfer uangnya sekarang. Pak, yang udah digosok jendelanya ini, saya batalin. Nona, meskipun dia dapat batu hijau dari tumpukan rongsok, tapi si batu giok kuning yang udah digosok ini, masak dia pikir harganya cuma di bawah 10 juta? Ini bukti dia nggak ngerti apa-apa, cuma lagi hoki aja. Tapi kamu percaya deh sama saya, barang yang udah saya nilai. Nggak pernah meleset. Pak, maksud Anda gini. Batu Anda ini barang bagus, dan Anda nggak nganggap tante mudaku sebagai orang kaya yang bodoh? Toko saya ini bukan di pasar barang antik, mainnya ya pakai reputasi. Pak, kali ini Anda yang keliru. Dasar bocah ingusan. Kalau gitu, kita taruhan saja. Kalau batu ini dibuka, harganya minimal 800 ribu. Kamu beli dengan harga 10 kali lipat. Tapi kalau cuma batu sampah, saya ganti rugi 10 kali lipat. Gimana, berani taruhan? Xiao Bin, kalau benar kata bos ini. Terus kita kalah taruhan, itu 8 juta loh. Intuisiku selalu tepat. Tapi, Ini nggak mungkin. Beneran ditebak sama anak ini. Cuma lapisan luar giok kuning ini, jendelanya dibuka sampai sini. Mbahnya ahli batu pun bakal ketipu. Nggak nyangka, 30 tahun di dunia antik. Naluriku kalah sama anak muda. Xiao Bin, kamu beneran nggak ngerti batu taruhan? Tante muda, kan sudah kubilang, intuisiku selalu tepat. Non, mas muda, toko saya nggak punya uang 8 juta. Ini liontin giok warisan keluarga, minimal nilainya 5 juta. Kalian terima dulu buat lunasin utangnya ya? Gimana? Sudah, yang menang jangan menindas. Bos, liontin gioknya saya terima. Cuma penasaran, bapak ini kerjanya di mana ya? Apa bersedia datang? Bos, dia itu karyawan saya. Sudah, lupakan saja. Non, mas muda. Batu ini, pasti nenek akan sangat suka. Xiao Bin, kali ini terima kasih banyak ya. Tante muda, nggak usah sungkan-sungkan begitu. Walaupun kita ini saudara jauh. Tapi, patah tulang tetap terikat daging. Ini semua cuma keberuntunganku. Tapi, tante muda tetap harus ingetin kamu. Meskipun 2 kali ini, kamu benar nebak. Dunia barang antik itu airnya dalam banget. Lain kali, lebih baik jangan terlalu. Nah, pilih santai, semua barangku bagus. Dapat barang murah cuan gede. Bos, gelang ini berapaan, ya? Kamu pasti ahli. Gelang giok zaman Kiandi. Harga mati 200 juta. Dasar pemula, kelihatan banget nggak ngerti apa-apa. Wah, kayaknya hari ini bisa cuan gede nih.
Kemahalan, bos. Gue cuma mau ngasih kado, nyari yang murah aja. Xiao Bin, kayaknya lo mau dijebak nih. Aduh nak, kok kamu ceroboh banget sih? Ini gelang giok zaman kerajaan Qiandi, tahu? Bos, ini kan pemberianmu, tanganmu yang lemah. Gimana sih? Kok malah nyalahin gue? Pokoknya harus ganti rugi. Nggak bisa pergi. Nak, tadi kakak lihat jelas banget dari samping lo. Si kakak ya, itu kan kamu yang jatuhin sendiri. Ya ampun. Gelang Qiandi, kualitas masih bagus sekali. Kayaknya sih udah susah banget nyari yang kedua. 200 juta, nggak bisa kurang sepeser pun. Lo ini bukannya malah nampar muka gue, bos? Xiao Bin, kalau ketemu beginian MAH buruan telepon polisi. 200 juta gue nggak punya. Cuma segini, mau lo terima apa kagak? Modal cuma 2.000, balik modal langsung cuan 2 juta. Mantap. 2 juta, gue apes, pergi lo. Nih, duitnya udah gue kasih. Jadi gelang sama kotak kardusnya. Gue bawa ya? Ya udah, bawa aja, bawa. Warnanya belepotan, patahnya masih kasar. Kayak plastik, 20.000 pun nggak ada harganya. Lo baru aja digunting habis-habisan. Udah deh, santai aja, tante muda. Yang cuan aslinya di sini. Yuk, pergi, waktunya panen cuan. Selamat datang di rumah Gadai Qin. Tempat kami ini adalah rumah gadai terbesar di Haicheng. Selama barangnya berharga, kami bisa taksir. Halo, ini, coba lihat. Pak, ini toko barang antik. Kami cuma terima barang antik. Bukan barang kerajinan kayak gini. Bukan gitu. Halo, ini udah saya cek online. Kotak stempel giok era Kaisar Qiandi, cek lagi. Cuma nyari info asal di internet, udah berani aja datang ke toko antik. Pergi sana, jangan bikin onar di sini. Dasar orang nggak punya selera. Aku masih mendingan daripada orang-orang yang kerjanya cuma ngimpi pengen kaya mendadak doang. Nona, saya saranin deh, buka mata. Jangan biarkan orang begini hancurkan hidupmu. Ngomong apa lo? Ribut-ribut apa sih? Ganggu orang tidur aja. Lo lagi bocah. Wah, Bukannya ini si Yolin sama keponakan kesayangannya? kok malah berani datang ke toko barang antik gue? Kenapa? Udah insaf, males usaha lagi? Oh ternyata lo toh. Pantas aja anak buah lo sama kayak lo. Sama-sama gak ngerti barang berharga. Lo ngomong apa? Sini gue lihat, seorang bocah miskin baru lulus. Bisa ngeluarin barang bagus apa? Cuma barang KW zaman sekarang, lo berani bawa. Kekin gue buat bikin onar? Kayaknya lo udah bosen hidup ya. Jatuhin. Ini kotak stempel zaman Kaisar Qiandi. Harganya puluhan miliar. Jatuh? Ganti. Sini, jatuhin. Lihat ekspresinya, sepertinya asli. Presdirkin, aku ingat kotak stempel ini. Aku pernah lihat di lapak si bos Chen di luar. Tahu kan? Bos Chen yang cuma jualan barang palsu itu. Dia pelakunya. Bagus. Ini peraturan toko barang antik Qin. Semua barang palsu yang masuk ke toko Qin gak boleh beredar di pasaran. Cuma barang palsu rongsokan. Kalaupun kupecahkan sekarang, kenapa? Gak kenapa-napa. Ganti rugi. Hahaha. Ganti rugi? Jiang Bin, lo udah miskin banget sampai gila ya? Bawa barang palsu rongsokan ke sini buat nipu. Lo kira gue ini buah empuk yang bisa lo peres sama lo? Asli apa palsu? Lo panggil ahlinya buat periksa, kan beres. Jangan bilang, tempat gadai sebesar toko Qin. Sampai gak punya satupun tukang taksir yang jeli matanya. Tukang-tukang taksir kami itu semuanya maestro di bidang ini. Barang rongsokan tak layak buat mereka turun tangan. Minggir, cari udara segar, jangan cari masalah. Lo usir gue pergi? Boleh. Ganti rugi dulu. Dikasih muka, malah minta hidungnya. Bos muda Qin, kayaknya lu udah lupa pelajaran beberapa waktu lalu, ya? Ini wilayah kekuasaan gue. Buruan pergi lo. Kalau enggak, gue bikin lo menyesal. Ada urusan apa ini? Ramai sekali. Tetua Qi, kok Anda repot-repot datang sendiri? Patung Buddha emas berlapis emas yang Anda pesan waktu itu sudah didapat. Akan saya kirim ke tempat Anda.
Ini tetua Qi, konglomerat terkaya, suka barang antik. Seluruh kawasan pertokohan ini, dia yang membangun investasinya. Keluarga Qin buka gadai ini demi dekat dengan keluarga Qi. Ini, Tuan Qi, saya paham aturan Anda, semua barang palsu tidak boleh beredar di pasaran. Barang tiruan ini sudah saya hancurkan sendiri tadi. Silakan masuk. Teh PUR yang baru datang masih menunggu untuk Anda cicipi. Aduh, Tuan Qi, ini cuma barang tiruan, kenapa? Sampai mengotori tangan Anda? lihat pengerjaannya, ini ciri khas era Kaisar Qian Di. Mana mungkin kelihatan seperti tiruan? Tidak mungkin. Dia itu cuma anak miskin lulusan baru. Mana mungkin dia punya barang asli? Apa? Kau ragukan insting 50 tahunku di dunia antik? Tidak berani. Tuan Qi, saya tahu Anda bijaksana. Sebenarnya, ingin membawa ini ke gadai keluarga Qin. Biar mereka lihat barang bagus, tapi mereka malah tidak mengenalinya. Malahan, mereka merusaknya. Tenang saja, kalau itu asli, saya akan beri keadilan untukmu. Terima kasih, Tuan Qi. Sudah kubilang, kau anak miskin. Barang bagus apa yang bisa kau punya? Tuan Qi sudah vonis palsu, cepat pergi kau. Diam. Sejak kapan aku bilang itu palsu? Aku cuma menyayangkan. Antik kayu ini sulit disimpan, jarang tersisa. Tapi sekarang, malah rusak lagi satu di tangan kalian. Apa? Kotak tinta ini benar-benar asli? Tidak mungkin. Ini cuma kayu lapuk, mana mungkin ini? Barang asli dari era Kaisar Qian Di? Apa? Kau masih berani meragukan penilaianku? Bukannya kau bilang ini tiruan? Tuan muda, harap tenang, saya juga tidak tahu. Tuan Muda Qin. Sekarang percaya ini asli? Nilainya lebih dari 10 juta loh. Gimana? Mau nggak rugi? Qin Yan, di bisnis barang antik kita ini, Yang paling utama itu kredibilitas. Kau main hantam saja. barang berharga orang, kau harus ganti rugi. Kalau tidak, kau sudah merusak aturan bisnis kami. Aku rasa, rumah gadai keluarga Qin milikmu ini. Lebih baik tutup saja. Baik, kami ganti. Cepat suruh bagian keuangan transfer uang. Baik. Kartu bank menerima transfer uang 10 juta. Terima kasih banyak, Tuan Qin, sudah membela keadilan untukku. Tidak perlu dipikirkan lagi, aku juga melakukan ini demi reputasi dunia barang antik kita. Masalah sudah selesai, ya. Aku juga sudah tidak ada urusan lagi. Kalau begitu, aku pamit dulu. Hati-hati di jalan, Tuan Qi. Ayo kita pergi. Sudah kubilang, jangan dihancurkan, jangan. Uangnya sudah lenyap, kan? Ayo, ayo. Jiang Bin, kau tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Satuan, puluhan. Ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan. Puluhan juta. Memang di kota besar lebih banyak peluang. Aku harus banget memanjakan diriku sendiri dengan baik. Ah, benar juga. Aku ingat tante muda Yaya kan kerjanya di klub malam. Aku akan ke sana dan bantu target penjualannya. Zongqian, terima kasih sudah mentraktirku minum. Aku duluan ya. Loh, jangan dong, jangan buru-buru. Sini, segelas lagi yang terakhir. Segelas terakhir habiskan. Habiskan. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Kenapa kepalaku pusing banget ya? Ya, kamu kebanyakan minum. Aku antar kamu ke... Hotel di lantai atas untuk istirahat. Gawat. Kayaknya itu tante muda Yaya. Hei, tante muda. Loh. Sialan, kayaknya tante muda kena dibius orang nih. Aku harus cepat ke sana lihat. Aduh, terpaksa lewat tangga nih. Gue harus puasin cewek ini, habis-habisan malam ini. Bertempur sampai pagi. Ganti kartu memori dulu ah, biar bisa ngerekam semuanya.
Bangsat, gak akan gue biarin lo berhasil. Selagi lo siap-siap, gue harus bawa pergi Tante Yaya dulu. Tante muda bangun, dong, Tante. Titik pijat buat sadar dari mabuk di mana sih? Ketemu. Tante muda Yaya. Ini kenapa? Ini di mana sih? Tante muda. Jiang Bin, lo bajingan ya? Tante muda, dengerin penjelasan gue dulu. Udah begini, apalagi yang mau lo jelasin? Tante muda, pakai bajunya dulu, ya. Merem lo? Gue lihat ada yang ngegampain lo, gue takut kenapa-napa sama lo. Makanya gue ngikutin. Pas gue masuk, lo udah. Pasti si bajingan Qian Cheng itu yang ngasih sesuatu ke minuman gue. Gue samperin dia sekarang juga. Jangan, Tante muda. Gue punya ide bagus. Tante muda Yaya. Dia datang, Tante. Tante muda, yang ini. Tuan Muda Qian, obat lo nih. Biar gue buat lo ngerasain juga gimana rasanya. HM. Hehe. Huh. Nempelin kamu 2 kali. Itu sih terlalu murah. Ahaha. Bawa HP nggak? Oh, bawa. Halo, Hua. Bukannya kamu diam-diam naksir sama pujaanmu, Tuan Muda Lama? Kesempatan buat dapetin dia beneran. Seriusan, bestiaku tersayang. Kamu beneran bisa bantu aku? 5 menit. Ke Hotel Aicheng kamar 402. Kalau lebih dari itu, aku nggak nunggu lagi ya. Gue langsung meluncur. Tuan Muda Qian, katanya kamu mau cari hiburan? Malam ini bakal gue wujudkan. Orangnya mana? Mana Tuan Muda Qian? Ya. Kamu emang bestie terbaikku. Aduh. Pelan-pelan, dong. Jangan bikin orangnya rusak. Hahaha, santai aja kali. Tuan Muda Qian. Sayangmu yang montok. Udah datang. Hehe. Cepetan jalan. Aduh. Muka gue kenapa ini? Kemarin terjadi apa sih? Siapa lo? Ngapain lo dirancang gue? Kemarin dipanggil, sayang, istriku, terus-terusan. Kok hari ini udah lupa aja sih, Bang? Jangan mendekat. Bukannya Song Yaya? Kok berubah jadi gendut gini? Minggir lo. Abang bangun, kita ulangi. Jangan dekati gue. Hahaha. Sistem. Aku tadi ngambil tante muda. Gak ada hadiahnya nih. Berhasil bantu tante muda lolos dari bahaya. Hadiah, 1 skill, bebas upgrade. Semua bisa di-upgrade. Saya harus mikir matang-matang nih. Tante muda, kamu nggak apa-apa? Saya juga nggak tahu kenapa. Setelah balik kemarin, kepalaku sakit banget terus. Soal upgrade urusan nanti deh, pakai tembus pandang dulu. Gue periksa Tante muda Yaya lagi. Tante muda Yaya. Maaf, ya. Wah, gawat, Tante muda Yaya. Obat di tubuhmu belum bersih total. Tante muda Yaya, obat di tubuhmu belum bersih total. Biar tuntas, gini aja, saya antar kamu bersihin lagi ya. Oke. Ayo. Xiao Bin. Kalau gitu, mending biar Wenning aja deh. Tante muda. Tahan ya, bentar lagi beres, nih. Xiao Bin. Kamu keluar sekarang.
Aku ngerasa badanku aneh banget. Tante muda, semangat. Tahan dikit lagi, tante muda. Nah, udah, semua udah keluar. Pantesan kemarin Kingci reaksinya begitu. Ini sih siapa yang bisa nahan? Itu kamu keluar dulu deh. Aku mau mandi, abis itu mau pergi. Soal itu, tante muda. Gimana kalau hari ini istirahat aja dulu? Gak usah keluar, deh. Nggak bisa, udah janjian sama bos Xiao dari kemarin. Malah sama Qian Chen. Si brengsek itu digangguin. Kalau hari ini nggak datang juga, ordernya bisa buyar. Tapi, ya udahlah. Gimana kalau aku temenin? Siapa tahu aku bisa bantuin kamu. Serius? Ah. Wah, asik banget. Tunggu aku mandi bentar ya, terus kita cabut. Oke, aku tunggu. Hahaha. Jiang Bin? Ngapain dia di sini? Bos Qin, mereka yang mau ketemu Bos Xiao buat urusan bisnis. Jangan-jangan, kenalanmu? Kamu kenal mereka? Ceritanya nanti, ayo. Koh, ya, dia orangnya. Udah ngerusak rencana aneksasiku ke Kingci Industri. Bikin mukaku abis di depan kakek Qi. Berani-beraninya lo muncul di wilayah gue. Gue panggilin orang buat bersihin mereka sekarang. Koh. Itu kurang seru. Lo duduk dulu di ruangan sebelah. Nanti masuk lagi. Gue mau mainin dulu nih cewek. Buat lampiasin amarah. Cepat, suruh mereka ke sini. Gue mau sambut mereka. Oke juga lo, sepupuku. Asal jangan sampai ada yang mati, Koh bisa bersin semuanya. Jiang Bin. Gue belum nyari lo, malah lo yang nyamperin gue. Oh, ternyata lo? Kami kesini cuma mau ketemu Bos Xiao. Karena dia gak ada, kami pamit. Apa maksud lo ini? Kalian mau bahas bisnis kan? Sekarang joget striptis dulu di depan gue. Bikin gue seneng. Baru gue ajak kerja sama. Kapok tapi pengen lagi ya. Kalau lo emang pengen nari segitunya, lo aja sono yang nari sendiri. Apa lu bilang? Ayo, hajar dia. Mata halusinasi. Stop. Aku. Yang duluan copot baju. Kalian ngapain aku? Kenapa aku ada di atas itu? Bos Qin, Anda naik ke panggung dan menari sendiri. Dengan nikmat lagi. Omong kosong. Pasti ini si brengsek. Yang bikin ulah. Di wilayahku, Kak Xiaoye. Kamu berani sesombong ini? Percaya nggak aku? Aku kuliti kamu hari ini, nama gue bukan Qin lagi. Kakak. Hahaha, adikku, kamu, udah selesai mainnya, sekarang gantian aku? Aduh, bukan gitu, Kak. Si brengsek ini, nggak tahu pakai ilmu hitam apa. Bikin aku di atas panggung nari striptis di depan orang banyak. Balas dendam untukku. Kepung mereka. Hei bocah, malam ini, kamu harus kasih aku penjelasan yang memuaskan. Kalau enggak, kamu nggak akan bisa keluar dari ruangan ini. Bos Xiao, semuanya harus pakai logika, kan? Si bangsat ini, suruh tante mudaku nari striptis, aku gak mukul dia. Udah kasih muka banget. Terus, kamu maunya gimana? Kamu malam ini mau pakai logika sama aku? Biar ku beritahu. Di sini, aku adalah logikanya. Malam ini, kamu bikin adikku dipermalukan seberat ini. Masa cuma dengan beberapa patah kata? Mau lewat gitu aja? Nggak mungkin. Malam ini, bisnis jelas batal. Kalau kalian mau pulang hidup-hidup, kalian harus kasih aku penjelasan yang memuaskan. Gak bisa biarin tante muda dalam bahaya. Minta penjelasan, ya? Bos Xiao, di dalam kartu ini ada 10 juta. Cukup? Aset keluarga Qin miliaran. Masak butuh recehan? Lagi pula, 10 jutamu itu juga hasil nipu dariku. Jadi ini bukan penyelesaian. Kau. Sudah. Kalian berdua, cowok patah kaki, cewek tidur sama gue. Itu baru impas. Gimana, sudah dipikir? Mau seperti telur yang menghantam batu? Atau lakukan seperti yang kubilang? Hahaha. Hari ini sepupuku ada di sini. Kalian semua jangan harap bisa selamat. Tunggu aku keluar, kalian akan kubongkar ke meja. Aduh, membeberkan kami?
Hahaha. Cari aja. Di seluruh Nancheng, sebagian besar media. Keluarga Xiao punya saham. Siapa yang berani membeberkan aku? Dengar omonganmu ini, maksudnya di Nancheng ini. Mau main tutup langit? Baik, kalau gitu kupanggilkan. Orang yang bisa tutup langit. Bin kecil, kamu jangan panggil Qingqi dan yang lainnya ke sini. Orang macam Tuan Muda Xiao ini licik banget. Kalau mereka datang, pasti akan ikut terseret ke dalam masalah. Tenang, aku gak akan panggil mereka. Orang yang kupanggil, ada yang lain. Hahaha. Ku dengar tuh ada yang lain. Boleh juga. Coba sebutkan, siapa yang kau panggil? Ku beritahu kau, bocah. Malam ini, walaupun yang kau panggil itu alien, di Nancheng, dia harus berlutut di depanku. Dan nyanyi lagu tarukan. Baiklah, kita lihat saja nanti. Halo, Ada perlu apa, Tuan Penolong? Bang Long, aku lagi di karaoke bunga mekar ini, nih. Ada yang bilang mau patahin kedua kakiku. Gimana? Bisa lu sempetin buat bantuin aku nggak? Apa? Di Nancheng ini, masih ada sampah berani sentuh lu. Aku langsung menuju sana. SIP, SIP, SIP. Makasih, Bang Naga Hitam. Naga Hitam. Raja bawah tanah Nancheng. Kau kenal dia? Hei bocah, biar ku beritahu ya, naga hitam ini. Aku sampai menghabiskan waktu lebih dari setengah tahun. Sudah banyak koneksi ku coba, baru bisa nyambung ke naga hitam. Kau bilang kenal naga hitam? Jangan ngibul kamu di sini. Aduh, sepupu. Dia cuma gertak sambal doang. Naga hitam tuh kayak apa? Dia sendiri pasti nggak tahu. Aku tunggu di sini naga hitam, aku tunggu aja di sini. Kalau malam ini naga hitam nggak datang juga. Bakal kulihat gimana kau bersin ini. Udah setengah jam. Di mana si naga hitam itu? Sekarang apa lagi yang mau lo bilang? Kak, naga hitam mereka ini. Paling cuma karangan doang buat ngulur waktu. Gak usah banyak bacot, hajar aja mereka. Pikir matang-matang. Kalian berani cari masalah sama naga hitam. Sanggup tanggung akibatnya? Lo berani ngancam gue? Dengar ya bocah, di kehidupan lo selanjutnya. Kalau ketemu gue, lo minggir jauh-jauh. Serang dia. Dia beneran manggil Raja Bawah Tanah Distrik Selatan. Bos Naga. Angin apa yang bawa bos ke sini? Aduh, Lo udah menderita. Bang Xiao, pinter banget lo ya. Berani sentuh anak buah gue, si naga hitam? Enggak, bos. Bos Naga. Ini salah paham, bos. Aduh, bos Naga, ampunin kami. Kami beneran gak tahu. Kalau dia itu anak buah lo, siapa yang berani ngelukain Jiang Bin? Cepet ngomong. Bos Naga nih bocah. Dia bilang mau balas dendam, gue cegah juga gak mempan. Dia bilang, walaupun lo, bos Naga yang dateng, dia juga gak peduli. Lo ngibul. Bos Naga, tadi dia yang ngomong mau motong kaki si Jiang Bin. Dan ngancam tante mudanya juga. Ini semua ide si Bang Xiao. Tutup mulut lo. Ngawur ngaco gitu, jangan coba-coba adu domba ya. Bos Naga, ini semua gara-gara dia. Dia bilang, si Jiang Bin nipu duit dia. Jadi dia tuh niat banget balas dendam. Bos Naga, gue beneran gak tahu. Kalau Jiang Bin itu anak buah lo. Hajar dia. Saudara. Dua orang ini mau diapain? Buset. Di distrik selatan ini, gue gak mau lihat batang hidung mereka lagi. Lo semua dengar kata penolong gue? Mulai hari ini, Keluarga Qin dan Xiao keluar dari distrik selatan. pergi lo semua dari sini. Bukan gitu, Bos Naga. Cepat pergi. Cepat. Ayo. Saudara penolong. Ada perintah lain? Terima kasih, Bang Long. Sudah cukup. Gak ada lagi, ya sudah. Aku bawa tante mudaku pergi saja. Aku akan atur mobil untuk mengawal kalian. Boleh naik My Batch MU? Atur. Terima kasih, Bang Long. Xiao Bin, maaf ya. Ini semua gara-gara aku, bikin kamu tersakiti. Tante muda, istirahatlah lebih awal. Ini semua memang kewajibanku. Kamu sudah berbuat sejauh ini untukku. Bagaimana aku harus membalasmu, ya? Tante muda, apa yang kamu lakukan? Mulai sekarang panggil aku Yaya saja. Kamu ini tante mudaku. Kita. Kamu selalu lindungi aku setiap kali. Aku merasa sangat berdebar-debar. Tante muda, apa efek obatnya masih belum hilang? Atau mau kuperiksa lagi? Aku sangat sadar kok. Apa kamu sama sekali nggak ada rasa apa-apa denganku? Tapi kamu ini tante mudaku. Apa kalian tak pernah pikir, kenapa 5 tante muda ini? Usianya beda tipis, dan nama marganya beda-beda semua. Hah? Sebenarnya kita nggak ada hubungan darah. Kami semua diadopsi oleh nenek buyut MU. Sungguh? Aduh, Yaya, HM, kalian ada apa ini? Tante muda, kenapa? Kok bisa ke sini?
Aku cuma datang buat ngingetin kalian. Hari ini harus pulang merayakan ulang tahun nenek. Jangan bangun kesiangan. Aku ngerti, Kak Sikyu. Itu. Baiklah sama ya. Hidupnya berat akhir-akhir ini. Ya, jangan bilang. Tante muda Zikyu ternyata pengertian juga ya. Jam lo? Gara-gara lo nih. Kalau nanti malam pas ke rumah lama. Ketauan Oma soal hubungan kita. Gue gak mau nolongin lo. Anu, nanti malam pas balik. Aku bakal omongin baik-baik kok sama Oma Buyut. Oma. Selamat ulang tahun, Oma. Semoga Oma Buyut sehat selalu. Semua urusan lancar, panjang umur. Dan bahagia selalu. Pegel ya habis naik mobil? Haha. Oma, ini aku sama Xiaobin. Ada hadiah buat Oma. Coba deh dilihat. Suka nggak? Suka, Oma. Paham, Oma. Sedikit saja aman, banyak bahaya. Nih lihat deh, ini sengaja aku pilihin lo buat kamu. Coba lihat, suka nggak? Oma, sehat selalu, bahagia setiap hari. Oma, semoga panjang umur dan bahagia selalu. Aduh, kalian beli banyak banget, pasti mahal-mahal ya? Anak muda, cari duit juga susah. Kok buang-buang? Uang buat beliin barang mahal buat Oma si miskin ini. Oma, ini cuma sedikit tanda kasih dari kita yang muda-muda. Terima aja ya. Kita semua berharap ke depannya. Makin lancar dan ramai rezekinya. Wah, rame banget ya hari ini. Itu Om Jianye kamu. Om Jianye. Oma, tadi sepupu-sepupu pada ngasih duit banyak ya? Saya lagi bokek nih, bagi duit dong buat main. Om sepupu, ini kan ulang tahun Oma yang ke-80. Bukannya ngasih selamat, ini maksudnya apa sih? Bocah ingusan. Siapa yang ngajak lo ngomong? Aduh Oma, cepetan kasih duit dong. Mereka udah nungguin gue buat mulai main judi. Lo itu kerjanya judi mulu. Gue udah gak ada duit lagi buat lo hambur-hambur. Gak ada duit. Ini lumayan nih. Kayaknya lumayan berharga nih. Gue bawa dulu lumayan buat nambahin modal. Mau ah? Om Jianye. Ini hadiah ulang tahun buat nenek Buyut. Ini mahal banget, gue takut lo ngejatohin dan gak bisa ganti rugi. Anak ingusan, berani-beraninya lo songong di depan gue. Lepasin. Lo lepasin gue. Bocah tengil, lo kira lo siapa? Bengong aja lu, heran. Cepat bersihin tuh anak kecil kurang ajar itu sekarang juga. Aktifkan gerak lambat visual. Enyah lo. Lin, anak ini benar-benar serem. Kita cabut duluan aja deh. Lo jaga diri sendiri aja deh. Cepet cabut. Mau lo apa? Nek, tega banget lo lihat orang luar kayak mereka. Kompakan ngebully cucu kandung lo sendiri. Xiaobin, menurutku udah, ya. Nenek aja diam, siapa juga kalian beraninya ngelarang? Cukup, gue ingetin kalian, gue nih cucu kandung satu-satunya nenek. Kalian semua emang cuma orang asing yang dipungut. Lagian, entar setelah dia tiada, semua duit ini kan ya buat gue. Gue cuma narik duluan aja. Emang kenapa? Kakak Janye, nenek masih ada tapi lo malah nungguin warisannya? Apalagi ini lagi ulang tahun nenek yang ke-80, ngomong kayak gitu. Lo masih punya hati nurani gak sih? Lihat. Lihat deh kelakuannya sekarang. Cuma dalam 2 tahun gue salah, Janye, uang simpanan mati nenek udah habis lo pakai buat judi. Barang-barang pemberian dari anak-anak ini. Gak bakal nenek ambil. Mau nenek balikin, tapi bukan buat lo. Dengerin nasihat nenek deh, berhenti judi. Jalanin hidup lo yang bener itu gak bisa apa. Dasar nenek sihir, lo tuh sengaja ya. Gak mau ngasih duitnya ke cucu kandung lo sendiri. Jadi jangan salahin gue. Bocah tengil. Cepet serahin harta karun lo. Kalau nggak gue, Jambin, awas. Mata halusinasi. Nek, Paman Jianye ini adalah orang yang lebih tua. Ada beberapa hal yang tak pantas kukatakan, tapi terpaksa kusampaikan. Kalau Nek terus memanjakannya seperti ini, jika dia bikin masalah, Nek sendirilah yang repot. Betul, nah. Habis kita pergi nanti, si kakak sepupu itu pasti bakal keterlaluan lagi. Sudah dipukulin, sudah dimarahin juga. Tapi tiap kali dikasih duit, habis kalah main, balik lagi begitu. Kapan sih hidupku ini bakal tenang? Sistem, apa ada cara buat ngatasin ini? Anda punya satu kesempatan untuk meningkatkan kemampuan. Bisa meningkatkan mata halusinasi. Setelah di-upgrade, efek ilusi pada target akan menjadi permanen. Oke, cepat upgrade. Upgrade selesai.
Nek Buyut, aku punya cara biar Paman Jianya bisa jadi orang benar. Paman Jianye, tebuslah semua dosamu. Xiaobin, kamu beneran bisa bikin dia bertaubat? Nek Buyut sudah terlalu tua. Kalau aku langsung pakai jurus, nanti dia malah kaget. Harus pelan-pelan dikit. Nek Buyut, aku dulu pernah ketemu seorang ahli metafisika. Dia ngajarin aku cara tradisional buat menyadarkan orang. Xiaobin, jangan-jangan kamu beneran bisa ilmu metafisika? HM, bisa dibilang begitu. Apa-apaan ini? Cepat lepasin aku, Nek. Aku ini darah dagingmu sendiri. Kalian gak bisa giniin aku. Kamu mau ngapain? Kamu berani-beraninya mau mukul pamanmu sendiri? Mampus kau. Fokus-fokus, tikus berubah pikiran, sadarkan hatinya. Pulangkan hati dan moralnya. Kamu kirim santet ke aku? Gak takut disambar petir, hah? Abracadabra. Emang ini beneran bisa? Nek, apa yang aku janjiin sama Nek, pasti bakal aku lakuin. Nek, aku salah. Aku bukan manusia. Dulu, aku gak seharusnya kayak gitu sama Nek. Ini semua salahku. Wah, kakak Jianye beneran lagi bertobat? Mantranya Xiaobin ternyata beneran ampuh. Nggak nyangka, kamu beneran bisa berubah. Ayo bangun, tahu salah itu sudah cukup. Nek, biarin aku tetap berlutut. Aku ingat masa lalu. Agar hatiku tenang. Nek, mulai sekarang, aku bakal selalu berbakti sama Nek. Aku bakal bikin Nek bahagia setiap hari. Aduh, kamu emang anak baik. Xiaobin, makasih ya. Ini semua berkat kamu. Nek ngomong apa sih? Kita ini keluarga. Gak usah sungkan sama aku. Kakak sepupu, ayo bangun. Selama kamu nggak kayak dulu lagi, kita masih keluarga. Kinci, sepupuku, aku memang bajingan. Aku lebih hina dari hewan. Udah. Semua sudah lewat. Omong-omong, Xiaobin, kamu di kota besar selama bertahun-tahun, udah punya pacar belum? Nek, sebenarnya aku. Nek, aku mohon restu. Restu? Oh, Xiaobin, pacarmu itu adalah Yaya. Ini seriusan? Aku nggak lagi mimpi, kan? Nek, kuharap kau merestui. Kamu sama Yaya udah jadian? Nek, aku sama tante muda Yaya. Kami saling mencintai dengan tulus. Cuma karena status kami, aku gak pernah berani ngungkapin. Tapi sekarang, karena ternyata kita gak ada hubungan darah, aku harap Nek bisa ngerestuin hubungan kami. Mau Nek mau mukul atau marah-marah, aku terima. Asalkan Nek setuju aja. Harusnya dihukum. Nek, kalau memang gak ada hubungan darah, kalian ke catatan sipil, ambil surat nikah. Nek, nanti dia manggilku paman atau sepupu? Nenek tua, umur tinggal sedikit. Kalau yakin, ya buruan kasih nenek cicit. Buyut, maksudmu kau setuju? Jiangbin, kalau kau gak baik sama Yaya, kami semua gak akan maafin kau, ngerti? Iya, kalau kau berani main tangan sama Yaya. Awas ya, aku rekam video dan viralin kamu. Mana mungkin? Tenang aja, aku pasti setulus hati sama tante muda Yaya. Maksudmu gimana? Kau udah ambil keputusan buatku, mana bisa aku protes lagi? Mending langsung aja, sekarang kita ke KUA, nikah. Ayo berangkat.